Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, dan yang kami hormati Bapak Ibu calon wali murid peserta didik SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat, ya, sehingga kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Salawat dan salam juga kita tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami dari panitia PPDB untuk menjelaskan teknis seleksi untuk PPDB di hari Ahad besok. Sebelumnya untuk acara penjelasan teknis ini, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua arahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penjelasan teknis oleh Ketua Panitia, yang keempat penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua arahan dari Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu calon wali murid, calon wali peserta didik SMP Istiqomah Sambas Purbalingga yang kami hormati, teman-teman panitia penerimaan peserta didik baru SMP Istiqomah Sambas Purbalingga tahun pelajaran 2022-2023 yang kami hormati pula, dan barangkali ada anak-anakku yang ikut pada pertemuan hari ini yang kami banggakan. Pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat dapat, dan terutama yang paling besar, paling berharga adalah nikmat iman, nikmat Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bertatap maya pada pagi hari ini, untuk penjelasan teknis tentang bagaimana pelaksanaan besok. Yang kedua, kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar, yang sudah memilih SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin ada gangguan suara. Ternyata tidak ada gangguan suara, semua suaranya bagus, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar, sudah memilih SMP Istiqomah Sambas Purbalingga sebagai sekolah lanjutan pertama untuk putra-putri jenengan. Mudah-mudahan pilihan Bapak Ibu sekalian bernilai ibadah dan bukan pilihan yang salah. Kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa SMP Istiqomah Sambas Purbalingga ada dua program, yaitu program boarding school dan program reguler. Boarding school ada dua, yaitu boarding school putra dan boarding school putri, dan Bapak Ibu sekalian mendaftar di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga yang program reguler. Perbedaannya adalah
ada di yang pertama ketika boarding school setelah selesai sekolah putra-putri kita, anak-anak kita masuk asrama. Kemudian kalau di reguler setelah sekolah pulang ke rumah masing-masing. Kemudian target untuk tahfidznya. Untuk tahfidznya targetnya kalau yang di reguler adalah minimal 2 juz hafalan baru. Kemudian kalau di boarding adalah 6 juz hafalan baru. Jadi yang dimaksud dengan target tahfidz adalah hafalan baru selama sekolah di SMP Mas Purbalingga. Selama 3 tahun targetnya adalah 2 juz hafalan baru. Jadi misalnya sudah dari MI memiliki 3 atau 4 hafalan, maka mohon maaf 3 atau 4 juz, maka lulus dari SMP Istiqomah Sambas ada tambahan 2 juz baru yang ditambahkan. Itu perbedaan mendasarnya. Untuk secara umum sama saja, secara sistem manajemennya sama karena satu manajemen, satu naungan, satu nomenklatur. Yang berbeda adalah programnya saja. Tentu saja di boarding ada tambahan-tambahan yaitu materi kepesantrenan karena mereka berada di boarding 24 jam. Jadi perbedaannya ada di target tahfidz, kemudian pendalaman materi kepesantrenan, dan pulang serta tidak pulangnya. Itu untuk yang perbedaan programnya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, tujuan sekolah, baik yang selama ini kami lakukan, yang kami sudah tetapkan adalah sekolah menetapkan atau menargetkan memberikan pembekalan atau menanamkan tauhid akidah yang kuat, akidah Asy'ariyah. Kemudian yang kedua adalah akhlakul karimah. Jadi ini menjadi pondasi. 3 pondasi dasar ini menjadi pondasi atau tujuan utama. Yang pertama adalah akidah yang kuat. Yang kedua adalah akhlakul karimah, berkarakter, perilaku yang baik, itu adalah menjadi target kedua. Yang ketiga adalah ibadah yang benar, ibadah yang lurus. Yang kami maksud terjemahkan secara sederhana, ibadah yang benar adalah ibadah yang ada dasarnya, ada dalil kuatnya. Jadi yang kami ajarkan adalah yang ada dalil kuatnya. Jadi kalau selama ini mungkin ada pertanyaan, Sambas itu masuk kemana gitu ya, masuk ormas mana, apakah NU atau ke Muhammadiyah atau yang lain, kami berada di tengah-tengah. Kami tidak ke Muhammadiyah, bukan berada di Muhammadiyah, bukan berada juga di NU atau bukan berada di yang lain. Kami waton, ya, wasaton. Jadi ada di tengah-tengah. Yang kami ajarkan dalam hal peribadatan, tata cara beribadah adalah tata cara ibadah yang ada dalil, yang ada dasarnya. Itu 3 target utama, yaitu akidah yang kuat, akhlak yang karimah, dan ibadah yang salimah, yang benar. Kemudian target yang lain atau tujuan sekolah yang lain adalah kompetensi akademik, kompetensi non-akademik, kemudian adalah jiwa nasionalisme, leadership, kepemimpinan. Itu adalah target untuk sekolah. Dan tentu saja pembelajaran Al-Quran, baik bacaan Al-Quran maupun hafalannya. Sehubungan dengan target-target tersebut, tentu saja ada perbedaan kurikulum kami dengan kurikulum sekolah umum. Tentu saja yang pertama adalah kurikulum Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Nasional, Ristek dan Teknologi. Kami mengikuti itu, dan insya Allah nanti di tahun pelajaran baru, putra-putri jenengan yang sekarang mendaftar nanti di kelas 7, sudah mengikuti kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka dari Kementerian. Kemudian yang kedua adalah kurikulum takhusus atau kurikulum pendalaman agama. Jadi ada 2 kurikulum yang berlaku di sekolah ini, kurikulum dinas dan kurikulum takhusus. Kurikulum takhusus ini adalah pendalaman materi-materi keagamaan. Bagi putra-putri Bapak Ibu yang mengalami atau belum lancar bacaan Al-Qur'annya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut nih Bapak Ibu sekalian, karena kami ada program khusus untuk anak-anak yang belum lancar bacaan Al-Qur'annya. Karena prinsip menghafalkan yang kami pegang adalah anak bisa menghafalkan Al-Qur'an dengan baik dan benar secara lancar apabila bacaannya sudah bagus, sudah baik, baik makhraj maupun tajwidnya. Oleh karena itu yang kami dasari dulu, yang kami berikan dasar-dasarnya adalah
membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagi yang belum lancar, ada program khusus di luar program yang sudah tersusun. Jadi misalnya nanti akan ada tambahan bagi anak-anak yang belum bagus bacaannya, ada program bimbingan khusus bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian untuk bacaan Al-Quran atau program tahfidz, kami ada program kelas tahfidz. Ya, jadi mulai tahun ini kami ada program kelas tahfidz bagi anak-anak yang sudah memiliki hafalan banyak dan mampu menghafal banyak. Untuk yang kelas biasa atau kelas normal, targetnya 3 tahun adalah 2 juz. Tetapi untuk kelas tahfidz, target minimalnya adalah 5 juz hafalan baru. Untuk tahun ini sudah dimulai dari kelas 7 ini. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti putra-putrinya ada anak-anak yang akan masuk ke program kelas tahfidz itu. Jadi syaratnya hanya ada 2, yaitu yang pertama adalah orang tua menyetujui, yang kedua adalah kemampuan anak dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi kami memfasilitasi bagi putra-putri jenengan yang mau menambah hafalan secara lebih cepat. Walaupun yang bukan di kelas tahfidz juga tetap hafalannya bisa lebih cepat, bukan hanya 2 juz. Itu untuk sekolah, sistem pendidikannya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023 ini, kuotanya adalah 256 semuanya, okay. Untuk boarding dan reguler. Untuk boarding putra 64, boarding putri 63, yang di reguler adalah 129 anak. Sudah diterima di jalur undangan kemarin 37, sehingga yang akan diterima di jalur umum ini adalah 92 anak. Dari putra-putri jenengan inilah yang besok akan mengikuti seleksi, akan kami ambil 92 anak. Lalu pendaftar yang tercatat sampai malam tadi, Bapak Ibu sekalian, pembuat akun 110, yang mendaftar melengkapi berkas dan lain-lain secara lengkap 106. Jadi yang insya Allah besok akan ikut tes adalah 106 peserta didik atau calon peserta didik pendaftar. Dari 106 itu akan diambil 92. Kami inginnya diambil semua, Bapak Ibu sekalian, tetapi karena keterbatasan kuota, keterbatasan tempat, kemudian sesuai dengan aturan pemerintah satu kelas hanya 32 anak, maka dari 106 yang besok ikut seleksi hanya diambil 92 anak. Itu untuk kuota tahun ini. Dan dengan demikian maka tidak akan dibuka lagi gelombang berikutnya, hanya selesai di gelombang umum ini. Pekan depan sudah tidak diambil lagi. Kemudian untuk seleksi Bapak Ibu sekalian, nanti secara lebih rinci akan dijelaskan oleh Ketua Panitia. Saya sampaikan, untuk seleksi dilaksanakan besok hari Ahad. Rencana semula pada hari Sabtu, tetapi karena hari ini SDMI masih pelaksanaan PAT, sehingga kami undur besok hari Ahad. Jam 7 sudah berada di sini, nanti untuk pelaksanaannya dan lain-lain akan dijelaskan oleh Ketua Panitia, teknisnya seperti apa, materinya juga, pakaiannya, dan seterusnya. Kemudian untuk pengumuman akan dilaksanakan hari Senin jam 10, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengumumannya nanti bisa dilihat jam 10. Kalau mau datang ke sekolah boleh, tetapi bisa dilihat melalui web sekolah dan juga akan diumumkan melalui grup WA. Kemudian untuk daftar ulang Bapak Ibu sekalian, untuk daftar ulangnya pelaksanaan hari Senin dan Selasa. Hari Senin dan Selasa tanggal 28, 29 Maret. Kemudian untuk pada saat daftar ulang, yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian mengisi formulir pernyataan sebagai keluarga besar SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Kemudian melengkapi persyaratan persyaratan yang sudah Bapak Ibu upload itu nanti akan kami download sehingga Bapak Ibu tidak perlu menyerahkan manualnya. Sudah lengkap semua di persyaratan secara online. Kami tinggal mendownload dan ngeprint nanti sebagai arsip kami. Kemudian untuk pembayaran Bapak Ibu sekalian, pembayaran atau yang harus dibayarkan pada saat daftar ulang
Untuk putra adalah Rp5.815.000. Untuk putri adalah Rp5.930.000. Untuk rinciannya, seragam sekolah yang putra dan putri, yang putri lebih mahal memang karena yang putri itu ada jilbab ya. Ada seragam sekolah, ada OSIS, ada pramuka, kemudian ada identitas, kemudian ada pakaian olahraga, termasuk sudah mendapatkan kaos kaki, sabuk, topi, dan dasi. Sudah lengkap insya Allah itu yang seragamnya. Dan itu sudah jadi Bapak Ibu sekalian, bukan bahan, tetapi baju sudah jadi, tinggal pakai. Kemudian untuk kegiatan selama 1 tahun, kegiatan kependidikan selama 1 tahun dari ekstrakurikuler, bina prestasi, kemudian penilaian dan lain-lain 1.435.000, SOP bulan Juli 250.000 dan SPI. SPI ini adalah sumbangan pengembangan institusi. Kalau dulu ada istilah uang gedung, ini ada 3.100.000. Jadi ini yang dibayarkan pada saat daftar ulang. Bapak Ibu sekalian, pada saat daftar ulang, apabila Bapak Ibu mengalami kendala apapun, baik sistem pembayaran, sistem perbankan, karena untuk daftar ulang nanti pembayarannya tidak cash ke sekolah tetapi melalui perbankan. Nanti apabila ada masalah pada saat daftar ulang, silakan menghubungi panitia. Barangkali Bapak Ibu mengalami kesulitan apapun pada saat daftar ulang. Nah, yang tidak melakukan daftar ulang, mohon maaf pada tanggal 29 belum mendaftar ulang, tanggal 29 maka kami nyatakan mengundurkan diri. Jadi yang tercatat sebagai peserta didik adalah yang mendaftar pada hari Selasa paling lambat hari Selasa tanggal 29 Maret 2022. Itu yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian kepada kami SMP Istiqomah Sambas Purbalingga program reguler dengan mendaftar di jalur umum ini, dan ini adalah jalur terakhir, tidak dibuka lagi gelombang atau jalur berikutnya. Dan kami atas nama pribadi secara kedinasan dan mewakili teman-teman mohon maaf apabila selama proses pendaftaran ini, dari kemarin pendaftaran secara online sampai besok seleksi pada saat daftar ulang, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang pas, mungkin kurang ramah atau kurang cepat, tidak cepat responnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan kesengajaan Bapak Ibu sekalian, kami tidak bermaksud untuk mengurangi layanan, itu semuanya keterbatasan saja. Mudah-mudahan silaturahmi ini adalah silaturahmi yang memberkahi, memanjangkan umur dan meluaskan rezeki kita. Selanjutnya untuk teknis pelaksanaan tes besok, bagaimana caranya, waktunya, sistemnya, materinya ya, bukan soalnya, tetapi kisi-kisinya akan dijelaskan oleh Ketua Panitia. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan untuk seleksi PPDB SMP Istiqomah Sambas Purbalingga untuk tahun pelajaran 2022-2023. Baik, acara selanjutnya adalah penjelasan teknis untuk seleksi pada hari Ahad besok yang akan kami sampaikan oleh Ketua Panitia, saya sendiri alhamdulillah. Ini langsung saja ya Bapak Ibu, seperti yang sudah kami share di grup untuk petunjuk teknis seleksi PPDB jalur umum. Suaranya terdengar ya Bapak Ibu? Dengar. Ya, yang pertama seleksi ini dilakukan secara tatap muka, secara langsung offline. Jadi datang langsung ke sekolah di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga yang tepatnya ada di Jalan AW Sumarmo 52A Purbalingga. Jadi dekat perikanan yang untuk dikenal pot. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum tahu seperti itu. Kemudian waktu seleksinya itu hari Ahad besok tanggal 27 Maret 2022.
pukul 7. Jadi jam 7 itu peserta seleksi harus sudah berada di lokasi SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Kemudian menggunakan pakaian muslim dan bersepatu. Terus yang kelima, peserta seleksi membawa alat tulis bolpen hitam atau biru, boleh. Kemudian tidak diperbolehkan membawa alat hitung, kalkulator atau sejenisnya, dan juga tidak boleh membawa HP ketika di ruangan. Yang ketujuh, peserta seleksi setelah datang itu langsung menuju ke meja panitia di depan kelas yang sudah kami persiapkan. Nantinya akan ada panitia yang mengarahkan untuk melakukan daftar ulang, daftar hadir, dan juga untuk mendapatkan kartu tes. Jadi begitu datang langsung menuju ke panitia, nanti di situ akan kami sediakan persepsi dan juga kartu tes. Nanti akan kami share kepada Bapak Ibu di grup ya, untuk ruangan mana sih yang nantinya akan digunakan untuk putra-putrinya. Misalkan empat itu yang kemarin di awal 44, jadi 90 33 22 044. Berarti 3 digit terakhir itu yang adalah dipakai nomor pendaftarannya. Nanti ternyata di ruang 1. Nah, itu berarti nanti di ruang 1. Nanti akan ada panitia yang mengarahkan. Misalkan nomor 153. Berarti dia di ruang terakhir, yaitu di ruang 7. Nah, itu berarti nanti putra-putrinya tesnya di ruang 7. Nanti akan kami share, ya, Bapak Ibu. Sehingga besok tidak bingung sudah ada di ruangan mana saya, seperti itu. Ya. Terus yang ke-8, setelah mendapatkan kartu tes, peserta seleksi akan diarahkan oleh panitia untuk langsung menuju ruang tes. Orang tua hanya menunggu di luar dan di area lantai 1. Karena nanti di ruang 1, 2, 3, 4 itu ada di lantai 1, ruang 5, 6, 7, 8 ada di lantai 2. Maka orang tua hanya bisa mengantar di lantai 1 saja, tidak diperkenankan untuk di lantai 2. Nanti akan ada petugas yang mengarahkan di lantai 2, seperti itu. Kemudian yang ke-9, peserta seleksi mengerjakan soal tes jam setengah 8 sampai jam setengah 10, 9.30. Berarti ada waktu 2 jam. Kemudian materi tesnya yang sudah kami sampaikan jauh-jauh hari itu adalah kisi-kisinya ujian SBMI. Jadi sekalian belajar ya Bapak Ibu yang sekarang sedang PAT bisa digunakan juga untuk persiapan ujian masuk di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, yaitu 3 soal matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Kemudian soalnya ini insya Allah ada 70. Ya, nanti dikerjakan dengan menggunakan kertas, kemudian disilang seperti itu. Nah, identitasnya juga harus lengkap, harus mengisi nama, jenis kelamin, dan asal sekolah serta nomor pendaftarannya. Mohon nanti bisa diingatkan ke anak-anak, walaupun nanti besok pas pelaksanaan kami dari panitia juga akan mengingatkan, namun jangan sampai namanya terlewat, kemudian nomor pendaftaran, jenis kelamin, dan asal sekolah. Itu mungkin dari kami untuk petunjuk teknis seleksi PPDB. Jadi mohon besok hadir tepat waktu, jam 7 sudah sampai di lokasi, sehingga nanti tidak ada waktu yang terbuang ketika datangnya terlambat, tidak ada perpanjangan waktu untuk mengerjakan, ya Bapak Ibu. Jadi bisa dipersiapkan lebih awal. Itu saja dari kami, dari panitia. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa melalui chat atau juga bisa dengan menunjukkan tunjuk tangan ya Bapak Ibu. Itu dari kami, langsung saja ini kami tanggapi. Untuk di chat kami cek yang kami mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Ya, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Yang di chat tidak ada, ya? Cukup. Cukup. Sudah cukup jelas?
Jelas. Jelas. Oh, ada yang bertanya, Bapak? Ibu, mungkin? Iya, saya. Non-self. Jumlah pendaftar tadi sudah disampaikan 106, ya. Dan yang akan diterima kuotanya adalah 92. Ya, seperti itu. Mungkin perlu Untuk pendaftar, kemudian yang diterima 102. Sudah, Bapak Ibu cukup jelas, ya? Ya, besok yang dibawa adalah ballpoint, ya. Kemudian nanti langsung menuju ke meja panitia sehingga nanti bisa mendapatkan kartu tes. Jam 7. Jam Ada 7. lagi? Ada chat. Oke, untuk materi tes tadi sudah kami sampaikan, materinya adalah kisi-kisi. Kisi-kisi ujian kelas 6. Oke, materinya bisa jadi dari kelas 4, 5, 6 seperti itu, oke. Ya, pembagian uang tadi sudah kami sampaikan, nanti akan kami share, oke, hari ini. Terus ada lagi? Ya, cukup ya? Ya, cukup dari Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa lewat WA lagi. Oh iya, dia bisa lagi prioritas anak yang diterima. Ya, untuk prioritas anak yang diterima berdasarkan nilai, oke? Berdasarkan nilai. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk proses seleksi di SMP Singkong. Untuk anak laki-laki boleh menggunakan peci, boleh. Ya. Seperti itu dari kami panitia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu untuk mengikuti penjelasan seleksi besok sehingga lebih mantap untuk besok mengikuti seleksi dan tidak bingung lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya maaf Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau tanya Bu. Ibu, dari kami panitia tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf dalam pelayanan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku takut anak-anak nakar untuk siswa. Selamat